Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronavita dengan NIM 200100025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan alat-alat laboratorium untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik klinik laboratorium. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Beker gelas. Beker gelas terbuat dari gelas. Terdapat beberapa ukuran, yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Beker gelas tidak digunakan sebagai alat ukur, tetapi beker gelas digunakan sebagai wadah pelarut kimia, wadah penyimpanan larutan, dan wadah untuk memanaskan larutan. Yang kedua yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari 25 ml sampai dengan 5000 ml. Fungsi Erlenmeyer yaitu sebagai wadah tempat titrat saat proses titrasi. Yang ketiga yaitu tabung reaksi dan rak tabung. Tabung reaksi terbuat dari gelas, sedangkan rak tabung reaksi terbuat dari kayu. Tabung reaksi berfungsi untuk melarutkan dua reaksi atau lebih. Bisa juga dibantu dengan penjepit untuk memanaskan larutan yang direaksikan. Penjepit terbuat dari kayu digunakan saat pemanasan tabung reaksi. Gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari gelas. Terdapat beberapa skala ukuran, dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, sampai dengan 1000 ml. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Pipet ukur. Pipet ukur terbuat dari gelas. Terdapat beberapa skala ukuran, mulai dari 5 ml, 10 ml, dan 25 ml. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan jumlah tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi. Pipet volume atau pipet kondok. Sering disebut pipet kondok karena terdapat gelembung di tengahnya. Pipet volume terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran, yaitu 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Pipet volume digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi. Selanjutnya yaitu rubber bowl atau pipet filter, terbuat dari karet sebagai alat bantu untuk menghisap larutan dengan pipet volume atau pipet ukur. Pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari gelas dan berfungsi untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain dalam jumlah yang kecil. Labu volumetrik. Labu volumetrik terbuat dari gelas, terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, sampai dengan 2000 ml. Volumetrik digunakan untuk membuat larutan dengan volume tertentu. Labu volumetrik tidak boleh digunakan untuk larutan yang panas karena dapat menghelai, dan labu volumetrik juga tidak dapat digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu termometer. Termometer terbuat dari gelas. Ada termometer alkohol dan air raksa sebagai pengukur. Termometer alkohol lebih sering digunakan karena isi termometer alkohol tidak meracun dan menguap dengan cepat. Termometer digunakan sebagai pengatur suhu larutan. Selanjutnya yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk terbuat dari gelas, digunakan untuk percampuran suatu larutan dan dapat pula mengindikasi larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain.
Selanjutnya yaitu spatula. Spatula terbuat dari logam stainless steel, digunakan sebagai sendok kecil untuk mengambil bahan kimia, padatan, atau kristal. Selanjutnya yaitu bunsen atau spiritus. Bunsen terbuat dari gelas dan diisi spiritus di dalamnya. Bunsen berguna untuk alat pemanas. Selanjutnya yaitu kaki tiga dan kasa abses. Kaki tiga terbuat dari besi dengan bentuk menyerupai meja dengan 3 kaki. Alat ini merupakan pasangan dari bunsen ketika digunakan untuk memanaskan cairan. Kasa abses digunakan sebagai alas gelas dan pemerata panas. Selanjutnya yaitu cawan porselin. Cawan porselin terbuat dari porselin dan digunakan untuk penguapan suatu zat. Selanjutnya yaitu kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari gelas, digunakan sebagai wadah untuk menimbang bahan padatan atau pasta, atau digunakan sebagai penutup wadah larutan. Selanjutnya yaitu mortir dan stamper atau alu. Mortir atau alu terbuat dari keramik, digunakan untuk menghaluskan suatu bahan kimia. Itulah penjelasan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.